Pernah gak sih kamu ketemu sama orang-orang yang selalu sibuk cari-cari kesalahan orang lain? Atau mungkin tanpa sadar, kamu yang punya hobi sibuk cari kesalahan orang lain? Aku bukan maksud untuk menghakimi siapapun, tapi kalau misalnya ada di antara kalian yang pernah merasakan lebih gampang buat kamu melihat kekurangan orang lain dibanding menghadapi kegelapan yang ada dalam diri kita sendiri. Oke. Percaya sama aku, berarti itu tandanya masih banyak PR, masih banyak homework yang perlu kamu urus. Karena kamu pasti belum selesai sama luka atau sisi bayangan atau shadow self kamu sendiri. Tapi kamu malah cenderung, dalam tanda kutip, di otak kamu, sadar atau gak sadar, terobsesi dengan kekurangan orang lain. Mungkin kamu pikir salah atau gak sadar, dengan kamu melakukan itu bisa bikin kamu ngerasa kayak feel better, merasa lebih baik. Karena orang-orang yang biasanya belum selesai dengan diri mereka sendiri, biasanya memang jauh lebih sensitif dalam memberikan kritikan yang tajam, nyinyir, gak stop, gak berhenti nyinyirnya, gak berhenti julidnya, atau malah punya tendensi, punya kecenderungan suka menyalahkan orang lain atau ngeliat apa yang orang lain lakukan itu salah, nggak perfect, nggak sempurna. Yang sebetulnya situasi ini bisa dijadikan sebagai bahan refleksi, bahan evaluasi diri, asal mereka memang mau mengevaluasi diri. Dari dalam dirinya sendiri pun ada kesadaran memang mau refleksi diri, mau evaluasi diri, dan mau membuka diri ke arah perubahan yang lebih baik lagi. Karena percaya deh, dunia kita itu adalah cermin. We reflect what's already within. Aku ngomongnya juga bukan maksud buat menggurui siapapun. Aku yakin at some point in our life pasti kita pernah ada di titik itu. Kita pasti pernah ada di titik lebih gampang kan? Pernah dengar nggak perumpamaan? Lebih gampang kita ngeliat kesalahan orang lain kan? Lebih gampang kita ngeliat kekurangan orang lain dibanding kita lihat gue tuh kurangnya apa, weakness gue apa. Contohnya, orang yang mungkin ngerasa kesulitan buat percaya sama orang lain, bisa jadi mereka sebetulnya takut buat dikhianati. Atau orang yang terus-terusan ngejudge atau menghakimi orang lain, bisa jadi sebetulnya mereka masih berusaha untuk menghindari sisi kekurangan diri mereka yang belum bisa mereka akui, belum bisa mereka terima. Dan orang yang perfectionist atau suka selalu menuntut kesempurnaan dari orang lain, bisa jadi mereka sebetulnya they're doing what they're doing because they're just too hard on themselves. Karena mereka tuh keras banget sama dirinya sendiri. Dan by the way, sorry ya, aku pengen ngoceh-ngoceh rasanya, tapi pengen pakai filter. Dan menurutku ini filter lucu banget. So, ya, semakin kita menolak buat melihat ke dalam diri atau bercermin ke dalam diri, pasti akan semakin banyak shadow, darkness, kegelapan jiwa yang kita refleksikan, kita pantulkan keluar, kita proyeksikan keluar. Karena tuh pada akhirnya vibrasi kita nggak mungkin bohong. Your vibe strike your chart. Dan apa sih sebetulnya tanda-tanda kalau kamu mungkin sebetulnya masih terjebak dalam pola menghindari, aku akan sebut sebagai pola menghindari kegelapan jiwamu sendiri. Yang pertama, kamu ngerasa kayak hidup tuh selalu mengecewakan kamu. Kamu selalu si paling tersakiti, si paling kecewakan oleh orang lain. Kamu selalu ngerasa kayak mudah frustrasi karena hal-hal atau situasi atau pengalaman atau kejadian atau orang-orang sekitar kamu nggak bertindak sesuai standar kamu. Things just don't go according to your plans again and again. Mereka nggak berjalan sesuai keharusan atau seharusnya yang kamu ekspektasikan atau kamu harapkan. Next, selanjutnya, kamu nggak bisa nerima kritik atau kamu kesulitan buat nerima kritik. Next, selanjutnya, kamu ngerasa seakan hidupmu tuh penuh masalah, penuh hambatan, penuh musibah, penuh kesengsaraan, penuh dengan
kurang ini, kurang itu, kurang bla 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 bla, kamu sulit buat bersyukur. Kalau memang iya, kamu ngerasa kayak, oh aku lagi ngalamin tanda-tanda ini, coba deh. Sebelum aku bilang muluk-muluk, oke, it's time for you to heal yourself. Ya walaupun ya it's time for you to heal yourself, ini waktunya buat kamu menyembuhkan diri. Tapi ini adalah sebetulnya waktu untuk kamu tanya ke dirimu sendiri. Apa sih yang sebetulnya mau ditunjukkan oleh emosiku? Apa yang mau ditunjukkan oleh pola berulang yang terus-terusan aku alami ini? Dan tanyakan ke dirimu sendiri. Apakah ada hal sederhana yang bisa aku lepaskan agar aku bisa melepaskan diri saat ini, step by step, selangkah demi selangkah, pelan-pelan, agar aku bisa melepaskan diri dari lingkaran setan ini. Maksudku hal-hal sederhananya itu contohnya kebiasaan suka menghakimi orang lain, kebiasaan suka menghakimi diri sendiri, kebiasaan terjebak dalam masa lalu, atau kebiasaan nyinyir, kebiasaan kritik, kebiasaan baperan, atau kebiasaan ya bolak-balik cari kesalahan orang lain, bolak-balik ngerasa kayak kamu gak suka kalau orang lain bahagia karena kamunya sendiri ngerasa seakan kok mereka bisa bahagia tapi gue enggak, unfulfilled. Karena percaya sama aku, kalian pernah dengar istilah heal people but hurt people gak? Orang yang udah sembuh, orang yang udah pulih, orang yang udah sembuh dari lukanya, dari traumanya, akan mudah buat mereka membantu proses pemulihan, proses healing orang lain. Tapi orang yang masih terjebak dalam luka, trauma, mereka akan selalu punya segala cara buat kembali memproyeksikan lukanya, transfer lukanya dengan menyakiti orang lain, siapapun subjeknya. Nah, kamu tuh masuk ke kategori yang mana? Heal people who's able to heal other people kah? Orang yang udah sembuh, orang yang udah pulih, orang yang bebas dari trauma, bebas dari luka, yang mampu buat menyembuhkan orang lain dan bagikan cinta kasih? Atau orang yang masih bolak-balik memproyeksikan lukanya? Ayo, cuman kamu yang bisa jawab. Kamu masuk ke kategori yang mana?